Aduh Amel, Riko, kalian jangan terus-terusan foto aku dong. Aku jadi malu. Tapi memang bagus kan kalung pilihan Mas Irwan, berkilau kayak masa depan kami. Bagus banget, Ci. Mas Irwan memang tiada duanya ya. Pengusaha sukses yang sangat royal dengan pasangannya. Pengusaha sukses dari mana? Ini lihat, semua ini dibeli pakai uang hasil keringat aku yang dikuras habis oleh benalu nggak tahu malu ini. Nita, kamu kenapa ada di sini? Jangan bikin aku malu di depan teman-teman Cici dong. Nita, ini bumbu rendang premiumnya udah pas belum? Coba kamu cicipi dulu, jangan sampai lidah pelanggan kita komplain. Wah, ini udah sempurna, Chef. Tolong Anton, kamu cepet masukin ke kotak catering. Pelanggan siang ini cerewet banget soal waktu. Yap, Mbak Nita. Ini langsung aku masukin ke mobil box. Tenang aja, sebelum jam makan siang pasti udah sampai di lokasi. Aduh Nita, kamu ini benar-benar keterlaluan ya kerjanya. Siang malam cari uang sampai wajahmu mirip sayur layu tuh di pojokan dapur. Namanya juga usaha, Lia. Kalau aku nggak kerja keras begini, gimana nasib keluarga dan bisnis kita? Lagi pula, Irwan juga sibuk bantu di luar. Sibuk apa? Sibuk ngabisin uang kamu. Aku kemarin lihat suamimu itu gaya banget di mall. Beli ini, beli itu, pakai kartu kredit atas nama kamu. Kamu harus hati-hati Nita. Gaya hidupnya itu makin hari makin boros. Dan dia mencurigakan tahu. Kamu ini jangan berpikiran buruk terus sama Irwan. Dia itu lagi urus hubungan masyarakat untuk bisnis kita. Wajar kalau dia harus tampil rapi. Aku percaya banget ke dia. Terserah kamu aja. Cinta emang bikin buta ya. Tapi ingat, sore ini Irwan bilang mau pulang ke rumah kan? Aku mau ikutin kamu pulang biar ngebuktiin sendiri. Iya, ayo kita pulang sekarang dan lihat sendiri gimana setianya suami aku. Basri, mana jus jeruk aku? Lama banget bikinnya. Bikin emosi aja kalau orang lagi haus begini. Ini Mas Irwan, maaf tadi saya harus nyaring jeruknya dulu supaya pas. Yaudah, sana balik lagi ke belakang. Jangan berdiri di sini. Ganggu pemandangan aku, lagi pusing mikirin bisnis nih. Baik Mas, saya permisi dulu ke dapur belakang. Selamat malam Mas. Aduh, badan aku rasanya merontok semua. Seharian berdiri di dapur. Sayangku, paling cantik dan hebat. Sini biar aku bawain tas kerja kamu. Kamu pasti capek ya, pahlawan pencari uangku. Terima kasih Mas, kamu perhatian banget. Oh iya, gimana pertemuan kamu sama klien besar hari ini? Sukses kan? Iya dong, sukses besar sayang. Tapi ya gitu, bergaul sama orang-orang penting itu capek banget. Aku harus pintar-pintar menjaga gengsi bisnis kita di mata mereka. Syukurlah kalau gitu. Aku seneng kalau kerja keras kita berdua ada hasilnya. Nah, justru itu sayang. Besok siang aku harus menjaga calon investor lagi di restoran. Masalahnya dana operasional di dompetku udah tipis. Boleh nggak kalau aku minta kartu kredit bisnis kamu yang limitnya besar itu? Demi kelancaran proyek kita juga kan sayang? Iya, boleh Mas. Ini pakai aja. Aku percayain urusan hubungan masyarakat ini sama kamu. Terima kasih banyak istriku yang paling pengertian. Kamu mandi sana istirahat dulu, biar aku yang beresin barang-barang ini. Iya Mas, aku ke kamar dulu ya. Besok pagi aku harus ke kantor buat cek laporan keuangan bulanan bareng Usep. Bener sayang, kamu harus teliti memeriksa laporan keuangan besok. Jadi kamu harus istirahat ya sayang. Siska, kamu gak salah masukin angka kan? Ini kenapa ada aliran dana siluman keluar sampai ratusan juta ya? Rekening pribadi siapa ini? Waduh, kepalaku langsung mau pecah liatnya.
Sumpah Mas Usep, aku udah cek 3 kali sampai mataku juling. Semua transaksi aneh disetujui pakai akses khusus milik Mas Irwan. Malah tagihan kartu kredit bisnis bulan ini isinya belanjaan tas mewah wanita semua loh. Gila ya, bos kita setengah mati goreng rendang di dapur sampai bau asap. Suaminya malah asik nguras uang perusahaan. Ini kalau Mbak Nita tahu bisa gempa bumi kantor kita. Selamat pagi semuanya. Rajin banget tim keuanganku pagi-pagi. Udah pasang muka serius begitu. Gimana laporan bulanan kita, Usep? Aman dan jaya kan? Mbak Nita, selamat pagi. Siska, kamu tolong keluar dulu ya. Beliin aku cemilan di depan, perutku mendadak mulus nih. Baik Mas Usep, aku permisi dulu ya Mbak Nita. Kamu kenapa, Sep? Mukanya tegang begitu, kayak orang ketahuan nyuri jemuran. Ada masalah apa sama uang catering kita? Aduh Mbak, aku sebenarnya bingung mau mulai dari mana. Tapi tolong Mbak Nita, buka dulu deh map merah ini. Perusahaan kita bisa bangkrut kalau begini terus. Loh, ini transaksi apa? Kenapa ada penarikan tunai ratusan juta ke rekening asing? Dan tagihan kartu kredit ini Mas Irwan beli barang mewah wanita. Kas perusahaan kita udah mulai kecekek Mbak. Semua ini ulah Mas Irwan. Uang hasil keringat Mbak Nita dibuat membiayai perempuan lain bernama Cici di apartemen mewah Skyline Resident. Kurang ajar, aku nggak percaya kalau nggak lihat sendiri. Sep, tolong kamu hubungi Lia sekarang. Suruh dia cari tahu apartemen itu. Baik Mbak, aku langsung telepon Mbak Lia untuk menyelidiki ke sana sekarang juga. Gimana sayang, belanja hari ini? Kamu seneng gak aku ajak keliling mall terbesar tadi? Seneng banget dong Mas Irwan. Kamu memang cowok paling pengertian dan gak pelit. Tapi tangan aku sampai pegel tahu. Cincin belanja sebanyak ini. Oh, aduh, kasihan banget pacarku yang paling cantik ini. Sini, kasih ke aku, biar pegel-pegel di tangan kamu hilang sayang. Romantis banget sih. Makin sayang deh aku sama kamu. Coba aja, kamu punya waktu penuh buat aku. Pasti kita bisa liburan ke luar negeri tiap minggu. Selamat pagi Mas Irwan dan Mbak Cici. Maaf mengganggu sebentar. Ini ada surat tagihan bulanan apartemen untuk unit 12B yang sudah jatuh tempo. Oh iya Mbak Maya, tenang, urusan uang begini kecil buat saya. Nanti langsung saya gesek pakai kartu kredit bisnis andalan saya. Gak usah khawatir ya. Kaya banget mas ini. Padahal kemarin aku dengar kalau dia cuma numpang hidup sama istrinya yang bos catering itu loh. Mas, ayo kita naik ke atas. Aku udah gak sabar mau nyoba semua kosmetik baru ini. Ayo sayang, apa sih yang gak buat kamu? Oh iya, kamu jangan lupa dandan yang paling cantik ya. Karena nanti sore kita harus bertemu Lia di kafe kopi tenang untuk pura-pura rapat bisnis catering ya. Kopinya Mbak Lia, silahkan dinikmati. Mumpung suasananya lagi tenang dan gak terlalu bising. Iya, terima kasih ya Mbak. Taruh aja di situ dulu. Aku lagi nunggu teman bisnis yang janjian jam segini tapi belum kelihatan batang hidungnya. Baik Mbak, kalau butuh menu tambahan tinggal panggil aku di dekat meja kasir ya. Aduh Balia, jalanan macet. Aku sampai harus lari dari parkiran motor supaya nggak terlambat ketemu kamu. Gimana? Apa kamu udah dapet info penting soal suaminya Mbak Nita? Kamu tenang dulu Usep, minum air ini biar nggak jantungan. Lihat ini, aku kemarin membuntuti si Irwan itu sampai ke apartemen mewah Skyline Resident. Dan tebak, apa yang aku temui di dalam memori kamera ini? Aku juga bawa tablet ini yang isinya grafik kerugian perusahaan catering kita gara-gara uangnya dikuras habis oleh dia. Coba kamu lihat foto-fotonya Mbak. Nih, lihat sendiri. Ini foto si Irwan lagi rangkul manja perempuan bernama Cici di lobi apartemen. Bahkan ada foto mereka berdua lagi pamer kantong belanja
belanjaan di mall. Bener-bener keterlaluan kan? Sementara Nita sibuk di dapur sampai badannya kurus, dia malah asik memanjakan perempuan lain. Dasar. Astaga, ini sih namanya parasit tingkat dewa. Data penggelapan uang di tabletku ini klop banget sama foto-foto kamu, Mbak. Semua tagihan kartu kredit, bisnis Mbak Nita lari ke belanjaan mewah si Cici. Sosialita gadungan ini, kita nggak bisa diem aja. Kas perusahaan kita udah mau habis. Betul, kita harus bergerak sekarang juga sebelum terlambat. Semua bukti ini udah lebih dari cukup buat membuka mata Nita yang selama ini buta oleh cinta. Ayo kita langsung menuju ke kantor catering sekarang untuk menemui Nita malam ini. Setuju, Mbak. Ayo kita serahkan semua berkas maut ini ke Mbak Nita biar dia tahu kelakuan busuk suaminya. Tolong kamu lihat ini baik-baik dengan mata kepala kamu sendiri. Aku nggak bohong kan? Ini suamimu yang perlente itu lagi merangkul mesra perempuan lain di lobi apartemen mewah. Ini gak mungkin, Lia. Mas Irwan kemarin bilang dia ke apartemen cuma mau ketemu klien korporat. Kenapa dia malah pelukan begini? Waduh, Mbak Nita, kalau cuma nawarin menu catering, masa sampai harus beliin tas mewah bermerek, pakai kartu kredit bisnis perusahaan? Lihat ini, laporan mutasi rekeningnya, angkanya panjang, uang kredit Mbak Nita habis terkuras. Kamu Mas Irwan, aku kerja siang malam sampai bau asap di dapur. Kamu malah menguras uang aku buat membiayai hidup hedon perempuan lain. Dadaku rasanya sesak, Sep. Nangis dulu nggak apa-apa Nita. Tumpahin semua sakit hati kamu. Tapi setelah ini kamu harus berdiri. Kita nggak boleh biarin laki-laki benalu itu tertawa bahagia di atas penderitaan kamu. Mbak Nita, ini ada notifikasi laporan transaksi baru masuk di HP Mbak loh. Ini barusan ada gesekan kartu kredit bisnis dalam jumlah besar lagi di restoran bintang 5 The Grand Longwich. Astaga, bener-bener gak tahu malu. Jam segini mereka pasti lagi ngerayain sesuatu di sana. Nita, ayo kita labrak mereka sekarang juga ke restoran itu. Bawa semua map maut itu. Bener, Lia. Aku nggak akan biarin mereka injek-injek harga diri aku lagi. Ayo, Sep, kita ke restoran The Grand Longwich malam ini juga. Selamat malam Ibu dan Bapak, selamat datang di Grand Longwich. Boleh saya tahu untuk reservasinya atas nama siapa ya? Aku nggak punya reservasi, Mbak. Tapi aku tahu pasti ada acara pesta ulang tahun di dalam atas nama Cici. Betul kan? Oh iya betul Ibu, pesta atas nama Mbak Cici ada di area meja utama VIP di bagian tengah restoran. Mari silakan saya antar ke meja kosong yang tersedia di sebelah sana ya Mbak. Gak usah diantar Mbak. Kami ini tamu kejutan yang paling ditunggu-tunggu sama yang punya pesta. Kalau Mbak ikut antar, nanti kejutannya jadi nggak seru lagi. Waduh, Mbak Lia, jantungku rasanya mau melompat keluar dari baju ini. Itu di dalam lampunya terang banget. Kalau nanti aku mendadak pingsan karena tegang, tolong seret badan aku ya. Kamu ini gimana sih, Sep? Belum juga mulai berperang, udah mau pingsan duluan. Pegang map itu yang erat. Jangan sampai dokumen berharga kita berhamburan di lantai. Udah, kalian berdua tenang. Ikuti aku dari belakang. Malam ini kita selesaikan semuanya sampai tuntas di depan semua tamu undangan mereka. Baik Mbak Nita, aku udah siap lahir batin. Mari kita masuk sekarang dan hancurkan pesta ulang tahun palsu mereka itu. Aduh, Amel, Riko, kalian jangan terus-terusan foto aku dong. Aku jadi malu. Tapi memang bagus kan kalung pilihan Mas Irwan, berkilau kayak masa depan kami. Bagus banget Ci, Mas Irwan memang tiada duanya ya. Pengusaha sukses yang sangat royal dengan pasangannya. Pengusaha sukses dari mana? Ini lihat, semua ini dibeli pakai uang hasil keringat aku yang dikuras habis oleh benalu nggak tahu malu ini. Nita, kamu kenapa ada di sini? Jangan bikin aku malu di depan teman-teman Cici dong. Ini nggak kayak yang kamu bayangin, sayang. Oh, jadi kamu yang namanya Nita, istri yang kaku dan gak tahu cara mendampingi suami. Biasa aja dong, gak usah ngelempar kertas begitu. Kotorin meja makan aja.
Heh, sosialita gadungan. Kamu itu pakai kalung berlian dari uang catering sahabatku. Masih punya muka ya kamu ngomong begitu di sini? Udah cukup Nita, kamu jangan keterlaluan. Kamu itu selalu sibuk kerja siang malam di dapur, sampai menelantarkan aku sebagai suami. Wajar dong kalau aku mencari kebahagiaan lain di luar, karena kamu nggak pernah ada waktu buat aku. Wah, Amel, rekom. Ini drama rumah tangga paling seru. Bisa viral kalau kita masukin ke sosial media. Waduh, Mbak Nita, Mas Irwan malah lebih galak daripada kita. Tapi tenang, aku udah megang sisa dokumen maut kita yang lainnya. Oh, jadi kamu menyalahkan aku, Mas. Bagus, kamu mau melindungi perempuan ini kan? Mari kita lihat sampai mana kamu bisa bertahan setelah keluar dari restoran ini. Betul Nita, gak ada gunanya berdebat dengan dua orang gila ini di dalam. Ayo kita ke parkiran sekarang. Kita eksekusi rencana pemblokiran total. Cukup udah air mata aku terbuang malam ini. Mulai detik ini, gak akan ada lagi tempat untuk parasit seperti kamu di hidup aku, Mas. Hei Nita, kamu jangan sombong ya. Kamu pikir kamu siapa? Mau mempermalukan aku di depan teman-teman Cici? Sini kembaliin kartu kredit yang kamu blokir tadi. Aku mau bayar tagihan pesta di dalam. Iya nih, gara-gara kamu kasih di dalam bilang semua kartu Mas Irwan ditolak. Malu tau nggak? Ditonton orang banyak. Cepet bayar tagihannya. Mohon maaf, Mas Irwan dan Mbak Cici yang terhormat, baru saja pihak bank mengkonfirmasi kalau semua akses rekening, kartu kredit, sampai surat pemblokiran aset mobil mewah ini sudah berstatus aktif. Jadi silakan bayar pakai daun yuk. Apa? Bohong kamu, Sep. Dion, cepet ambilin kunci mobil mewah aku sekarang. Aku mau pergi dari tempat sialan ini. Waduh, Mas Irwan, saya barusan dapat perintah resmi dari Mbak Nita selaku pemilik sah kendaraan ini. Mas nggak punya hak pakai lagi, jadi silakan naik angkot aja di depan. Loh, Mas, jadi mobil mewah yang sering kamu pakai buat jemput aku itu bukan punya kamu. Kamu cuma numpang hidup sama istri kamu. Cici sayang, kamu dengerin penjelasan aku dulu. Ini semua cuma salah paham. Uang aku masih banyak kok. Hahaha, uangmu ada di mimpi, Irwan. Nita, ayo kita pergi. Biarin dua orang yang gak tahu malu ini pusing mikirin tagihan restoran dan ongkos pulang. Besok pagi kita harus ke kantor pengacara buat urus surat cerai dan laporan polisi. Bener, Lia. Ayo kita urus semuanya besok pagi supaya benalu ini cepet masuk penjara. Nah, Mbak Nita, silakan tanda tangan di sebelah sini. Ini surat gugatan cerai resmi untuk Mas Irwan. Begitu Mbak tanda tangan, hubungan kalian secara hukum tinggal menghitung hari aja. Akhirnya selesai juga satu beban hidup aku. Aku udah gak sudi lagi. Mantap Mbak Nita, kalau urusan udah selesai, sekarang giliran urusan hukum pidana. Ini dokumen penggelapan uang perusahaan keterangan kita juga udah lengkap. Sampai ke nota jajan si sosialita gadungan itu udah ada di sini semua. Bagus datanya Mas Usip. Dengan bukti transfer konstan dan mutasi kartu kredit bisnis sebanyak ini, Irwan gak bisa mengelak lagi. Hari ini juga kami dari pihak kepolisian akan menerbitkan surat penangkapan resmi. Wah, Irwan pasti kaget ya. Kemarin sore masih bergaya parente di restoran mewah. Besok pagi udah harus pakai baju tahanan warna oranye. Biarin, Pak. Dia harus belajar kalau cari uang itu pakai keringat sendiri di dapur. Waduh, Mbak Nita, ini Pak RT sama Bambang baru kirim pesan ke aku. Katanya si Irwan lagi mohon-mohon di depan rumah karena diusir sama Mbak Sri. Dan parahnya lagi, si Cici juga ikut datang ke sana bawa taksi. Pas banget momennya, Pak Inspektur. Ayo kita meluncur ke rumah aku sekarang, biar kalian bisa langsung nangkap benalu itu di depan mataku sendiri. Siap Mbak Nita, tim aku juga udah bergerak menuju ke lokasi rumah kamu sekarang.
Cici sayang, jangan tinggalin aku sekarang. Aku lagi susah begini gak punya tempat tinggal. Heh, Irwan, kamu pikir aku mau hidup menderita sama laki-laki miskin yang kerjanya cuma morotin istri? Kita putus. Waduh, Mas Irwan, lagi pula Mbak Nita udah kasih tahu aku kalau Mas udah gak boleh injak kaki di rumah ini lagi. Selamat sore. Gimana rasanya dibuang kekasih gelap yang kamu banggakan? Nita, tolong maafin aku sayang. Tolong kasih aku kesempatan. Aku gak mau hidup jadi gelandangan di jalanan, Nita. Maaf, Saudara Irwan. Berdasarkan berkas laporan kepolisian dan bukti penggelapan dana yang kami terima, kamu resmi ditahan malam ini. Gak ada kesempatan kedua untuk parasit yang gak tahu diri seperti kamu, Mas. Selamat menikmati rumah baru kamu di dalam sel penjara. Udara sore ini rasanya seger banget ya, Lia. Beda segernya. Jelas beda Nita, mantan suamimu lagi meratapi nasib di dalam sel penjara. Nah, ini dia lambang kejayaan kita yang baru, Mbak Nita. Sekarang sistem keuangan kita udah bersih dan transparan. Betul Bu Nita, ini dokumen ekspansi bisnis catering premium kita untuk cabang ketiga juga udah siap diperiksa. Luar biasa. Dinda, tolong kamu taruh dokumen ini di dalam ya. Nanti malam akan aku pelajari. Baik Bu Nita, saya permisi ke ruang kerja dulu ya. Aku bangga banget sama kamu Nita. Kehilangan suami penipu itu ternyata bukan akhir dunia. Setuju, hidup janda kaya raya, sukses dan bahagia. Gimana kalau besok pagi kita langsung survei lokasi baru untuk cabang catering kita selanjutnya? Usep, ayo besok pagi kita meluncur ke lokasi baru itu buat membuka lembaran kesuksesan kita yang jauh lebih besar.